تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan apabila engkau menyalahgunakan nikmat pendengaranmu seperti engkau mendengarkan akan maksiat, maka bermakna engkau telah mengkhianati terhadap dirimu sendiri. Nah, jadi telinga ini apabila digunakan dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan di dalam hal-hal yang nilainya dosa atau maksiat kepada Allah, maka berarti itu mengkhianati diri sendiri. Nya kada amanah. Kenapa? Karena anggota tubuh ini adalah merupakan pemberian dari Allah, termasuk telinga tadi. Nah, jangan digunakan di sini untuk mendengarkan maksiat. Apa mendengarkan maksiat? Mendengarkan orang yang lagi menggosip. Pada minggu yang lalu sampaikan, bila orang itu menggosip, gawiannya sampaikan mati, kada bakalan mati beriman. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan Jarsidin, di antara banyak biasa orang itu mati kada beriman, di antara penyebab mati kada beriman di antaranya lah Jarsidin, walladzina yatahawwanuna as-salata wa zakata al-wajibah walladzina yatahawwanu salatal mafruḍah wa zakatal wajibah. Penyebab isi mati orang itu kada beriman adalah meremehkan sembahyang, kemudian dia meninggalkan zakat yang diwajibkan. Orang itu tidak dalam kesehariannya yang meninggalkan sembahyang gara-gara baharaguan di pengantin kada sembahyang, atau jaga tamu di pengantin kada sembahyang zuhur, maka mulainya jam 11 kalau toh. Maka sidin make up tadi 2,5 jam sudah. Okir kaling aja nambah tetangah jam, belum lagi apa celak mata, belum lagi kupur nang 5 lapis. Ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, nang kayak bumi gitu 7 lapis. Lihat. Lalu sayang sembahyang hayar sejam nih, jam 12 azan. Wah, ini pulang zuhur sungsung. Belum jam 12 azan sudah. Lalu kada sembahyang karena hanya apa ngarep make up nih. Itu matinya Kak, hati-hati kada beriman orang meremehkan. Atau bila perjalanan kena rasa kulir sehingga kada sembahyang sampai ke rumah mengkabak, itu penyebab mati kada beriman. Atau perjalanan ke banjir lalu kan sembahyang, penyebab mati kada beriman. Atau ke kabun, misalnya tulak ke kabun, zuhur asar maghrib ayar kulit kada sembahyang, penyebab mati kada beriman. Makanya pada harus sampaikan pada pengajian yang lalu, kapangantin itu kada usah terlalu aksi, cukup ukur pipa aja sudah. Lawan gincu nang di pasar malam 10.000. Bilanya kita gincuakan tuh naik minggu begincu itu minum batepe lah di galas gitu. Wah masih tulis. Ada apa-apa yang penting kada menghalangi kita beribadah. Jangan sampai ada sembahyang gara-gara pengantinan. Pengantinnya sudah ya, ini nang jaga tamu lah, jaga tamu atau jaga makanan tukang kaut tuh lah. Ada tukang kaut tuh. Lain kita di Banjar itu 7:30 sudah sekarang undangan, 11:30 sunyi sudah, 1:30. Ini apa tendanya hancur sudah. Bulan Agustus tadi, bulan Agustus tahun tadi itu kan boleh ke Banjar pengantinan nading IPA. 7:30 datangan orang banyak sudah. 12 sunyi. Jam 12 habis zuhur, betatai jarang tahu bahasa suapan tuh lah. Datang. 1:30 tendanya hancur sudah. Mungkin kita ada harapan sini 1:30 ramiannya. Mun 4:30 itu sudah nang bubuhan nang jaga tamu lebih jubitan sudah. Itu kebiasaan besar muda. Mun kawan tuh apalagi ibu-ibu, mohon maaf apalagi pian tanya ke majelis kada usah sampai jubitan di pengantin tuh. Ulun pernah lihat orang pengantin tuh anak berselaman lawan bubuhan pengantinnya, kawan orang tuanya tuh ngalih benar menangkus apa ibu-ibu hibak kejubitan di muka tuh nah. Pas yang guru, jangan betul guru, tapi lanjut jubit pun. Hampir 1 mat aja. Kada usah jubitan. Kada usah. Kalau pindah incok ke kambuh atau apakah menang anu masih kurang lebih bagusnya pun jangan, karena walimah itu adalah ibadah. Walimah itu ibadah. Makanya ketika kita mengundang
musik tuh hati-hati juga pian, jangan sampai merusak nilai ibadah. Walimah tuh umumnya sunnah. Biar Nabi aulim walau bisyatin, adakan walimah walaupun seekor kambing aja, adakan walimah, ramiakan walimah itu. Kalau urusan nikahnya memang disuruh Nabi di masjid. Ujar Nabi alinun nikah wa ja'abil masajid wa tribu bintufuk. Nikah tuh ujar Nabi dinampakkan, jangan bersunyian. Kemudian adakan di masjid. Dua. Yang ketiga jalan pukul tarbang. Kemudian ketika walimahnya aulim walau bisa adakan bearuhan walaupun seekor kambing ya Nabi. Nah, Nabi ketika kawin dengan Khadijah berapa ekor? Ontak 2 ekor Nabi. Ontak 2 ekor. Anggap aja 2 ekor sapi. Yang harga sekitar 40 sampai 50 juta. Ada zaman kenal tuh sapi apa kemarin berdugul di belakang tuh. Tapi apa kemarin? Berdugul gimana? Kita nyampe banyak sampai dugul. Sini sapi apa ada ngaran itu? Kan ingat tuh ngaran itu. Mengganal tuh, itu kan harganya sekitar 50-an. Ada yang sampai 70. Sapi apa ngaran? Limusin. Yang sampai tontonan begini ya. Ada lang-lang. Harganya bahkan ada sampai ratusan jutanya ya. Kalau Nabi itu ontak, anggap aja sapi sekitar harga 40-50 juta, 2 ikung, artinya Nabi meriah untuk kawin tuh. Nah makanya ketika kawin itu meriahkan, tapi dengan catatan jangan ada maksiat, jangan mengundang musik nang seselawar handap pakai nang seksi, jangan. Apalagi pian mengundang hubungan pesantren, mengundang hubungan guru-guru datangan. Ulu pernah tamu tuh pian, dibawai kita ke pengantinan kan ya. Ayo aja lah. Sekali datang ke sana, masya Allah, undangan ini guru-guru banyak, betapihan bukan pesantren banyak. Ulun liatin penyanyinya handap benar sih nggak mau asemahayakan baju dina tipis ini lah baju gip di hadapan guru-guru ini sampai sarahe kan. Kadang maiti, kadang anak ada di tinggi, so pada ada lagi. Asian nak. Ulun tuh rasa supan jujuran tuh, rasa supan hadir tuh. Allahu Akbar jujuran. Ini undangan banyak pesantren. Kenapa jadi musik yang itu? Kayak aja kalau mau nang binjong maginannya jangan sampai mau nang binjong dia. Karenanya la'anallahu mutasyabihi minar rijal bin nisa, Allah melaknat orang-orang yang menyerupai perempuan. Orang la'anallahu wal mutasyabihin minar rijal bin nisa. La'anallahu mutasyabihin bin nisa minar rijal. Allah melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki benar. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan katanya. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Saya redaksi pakaiannya yang kalau rambut palsunya. Makanya tuan dosung balik sampai ke panggung udah bubur udah tahu takutnya. Jangan mau undang. Lalu itu undang-undang apa ngarannya tutup aurat lah. Apa ngarannya tentang lagu Arab tuh apa ngarannya? Gembus lah. Apa orang-orang samrah lah. Atau ada Jawa ini bukan hapsian, ada Jawa yang kalau tuh hapsian. Maka mau undang samrah tuh, mau undang itu, alahan kan mau undang samrah barang kita kata. Alahan kan mau undang hapsian barang-barangnya. Mau buat nang banyak dangdut nang hadap-hadap gitu lah. Tapi di sini tak kurang. Daerah lain pun ada melihat ada kapalnya berdaerahnya. Daerah lain tuh ya tahu. Ternyata barisan sih bila ada pengantin. Jadi pengantinnya mobil kada menyiapkan duit arisan khusus dasar musiknya. Cucu kayak dulu kurang susah, kurang sugih hiburannya itu. Nah ini panitia yang usulkan tuh tanggung jawab kita di akhir. Kembali lagi. Dan
dan engkau menyalahgunakan suatu alat yang sepatutnya engkau gunakan untuk mencari keuntungan. Nah, telinga ini seharusnya kita gunakan untuk mencari keuntungan, khususnya keuntungan akhirat. Kenapa digunakan untuk maksiat? Berarti khianat nih. Maka inilah yang dinamakan rugi yang sebenarnya. Pian, masya Allah, wah ini nyaman kita nak mendengarkan anggaran menjadi nilai kebaikan bagi kita. HP kita nih nah setir Quran, nyamannya kita. HP kita setir misalnya sholawatan, nyamannya mendengarkan. Tapi jarang, apalagi sambil baca tapas tuh. Adalah ibu-ibu sambil baca tapas menyetir Al-Quran. Jarang. Yang disetir itu lagu anggaran semangat yang itu tuh. Oh sebaiknya semangat lah. Tapi menang sholawatan alhamdulillah banyak aja. Namanya itu lagu sholawat tuh lah. Apa nang lewat speaker. Nah itu kan setir sholawatan. Nah tadi nggak tuh ada maksiat kepada Allah. Dan janganlah engkau berkata bahwa dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata saja. Unang masalah surah khatimah tadi belum habis lah, belum sampai kita kaitannya lawanan apa ngarannya tadi itu, pembahasan kita tadi itu. Masalah surah khatimah maremehakan ang parodu tadi kan, maremehakan ang parodu tadi kan. Nah jadi orang mengurangi apa ngarannya. Yang pertama tadi penyebab surah khatimah kita budiki lah, kita habiskan sedikit pembahasan supaya kita mau menghindari yang menyebabkan surah khatimah tadi kan habis tuh. Nah menyebabkan surah khatimah di antaranya adalah mengurangi timbangan takaran, kemudian meremehkan ang fardu. Ulun belajar aja lah. Nah durhaka lawan orang tua, durhaka lawan orang tua. Ini supaya ingat tadi kali ingat menyampaikan. Durhaka lawan orang tua itu paling banyak menyebabkan surah khatimah di situ ya. Durhaka lawan orang tua. Ulun semalam ada melihat video tuh orang tua tuh nah kejadiannya 2 bulan yang lalu. Sidin kegaringan, kemudian anak minta duit 10.000. Sekalinya Sidin kadang bari kedua duit dijajak dengan anak di kepala semua. Sidin berabah kayaknya dijajak di kepala tak ambil ke lantai kan. Berapa kali dijajak, apa kabar? Meninggal dunia kan? Durhaka benar. Meninggal dunia. Nah itu naudzubillah. Mudah-mudahan kita usaha khatimah berdatang. Nah kembali ke bahasan kita menyampaikan gaya kita menyelamatkan kita. Maka itulah yang dinamakan rugi sebenarnya. Nah jadi kita bila ini dalam hidup ini telinga digunakan untuk hal-hal yang maksiat, maka itu berarti rugi kita nih. Karena telinga ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala yang harusnya kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan janganlah engkau berkata bahwasanya dosa memperkatakan orang itu hanya tertentu bagi orang yang berkata saja. Menyambati orang itu dosanya bukan hanya gasanang bepandir, tetapi dosa itu juga akan terkena kepada orang yang mendengar perkataan itu. Nah jadi dosanya pun karena juga nang mendengarnya lah, bukan hanya bepandir aja, bukan hanya nang menyambati orang aja, nang mendengarkan pun karena juga. Sabda Rasulullah SAW, Innar mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul mughtabain. Artinya sesungguhnya orang yang mendengar seseorang yang mengumpat orang lain, nyambati orang lain, menjelek-jelekan orang lain adalah bersekutu di dalam dosa dengan orang yang berkata itu, dan dia juga dikira salah seorang daripada 2 orang yang mengumpat. Nah jadi mendengari nyambati orang itulah termasuk maksiat, dan menyambati orang tadi termasuk penyebab suruh khatimah. Dalam perkataan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, walladzina yatatabba'una auratil muslimin, orang yang katujuh mengurusi aib orang Islam, matinya kada beriman. Walaupun mendengari aja nih, itu kada umpat bepandir, apalagi nang bepandir, mendengari aja umpat duduk juga, ini bersamaan dosanya dan itu penyebab matinya kada beriman tadi. Walladzina yatatabba'una auratil muslimin,
Nah itu perkataan Al-Habibul Haddad. Orang nang katuju mengurusi aib orang. Orang nang katuju sibuk mengurusi kekurangan orang lain. Orang nang katuju menyambati orang lain, tak masuk nang mandangari. Tapi ngali ya. Kita nih bila ada orang berpandir sudah alih benar jauh, apalagi kada ada yang lain. Alih benar jauh, maka kita pandai-pandai mencari alasan daripada akhir hayat kita matinya kada beriman. Gara-gara mendengar panggil orang dan nyambati orang tadi. Kemudian termasuk maksiat di telinga juga mendengari orang berdusta. Kita tahu nih orang ini berdusta nih. Orang nih apa bahasa panjangnya berdusta itu? Mengaradau. Orang ini mengaradau. Kita dengari, maka itu maksiat di mata. Bila tahu ini yang dikisahkan orang ini dusta, tinggalkan jauh. Atau orang yang mengadu domba orang lain. Nah, kita tahu ini orang ini mengadu domba nih, tinggalkan. Karena ketika orang mengadu domba kita mendengari, itu maksiat juga hukumnya di telinga. Nah, banyak yang maksiat di telinga nih lah. Termasuk mendengari orang yang mengatakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tahu itu kata-kata yang kada baik, maka kita tinggalkan dan jauh. Yang ketiga menjaga lidah. Nah akan datang karena pembahasannya masalah menjaga lidah. Nah jadi telinga sudah, kemudian ini akan datang yang ketiga adalah menjaga lidah. Dan mudah-mudahan seluruh anggota tubuh kita ini dijagakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hindarkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan mudah-mudahan anggota tubuh kita ini menjadi saksi bagi kita untuk segala kebaikan-kebaikan kita yang kita kerjakan waktu kita hidup di dunia. Batis kita menjadi saksi bahwa batis kita ini pernah berjalan ke majlis, berjalan ke masjid, berjalan ke mushola. Jadi saksi tangan kita jadi saksi kita memegang Al-Quran, kita mengatik tasbih, atau kita bersedekah, kita menolong orang lain. Tangan kita harapkan jadi saksi, lidah kita kena menjadi saksi juga bahwa kita membaca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Telinga kita menjadi saksi juga kena bahwa telinga kita rancang kita mendengarkan di telinga ini ayat-ayat suci Al-Quran atau mendengarkan ilmu yang disampaikan di dalam majelis ilmu. Ini telinga ini kena menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa anta ali rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.